Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Fauzan Zapitasin akan menjelaskan tentang telnet. Ya, apa itu telnet? Sebelumnya kita mulai. Telnet adalah telecommunication network yang merupakan salah satu protokol yang digunakan untuk mengakses atau meremut suatu perangkat jaringan. Nah, remote melalui telnet membutuhkan sebuah IP. Jadi dengan IP perangkat yang akan diremot, kita bisa melakukan remote sebuah router maupun server yang jauh. Jadi bisa disimpulkan, telnet adalah protokol yang berfungsi untuk melakukan remote akses pada hardware seperti switch dan router. Langsung aja kita ke prakteknya. Di sini kita akan membuat router yang dapat diakses menggunakan device seperti PC atau laptop. Ya, kita langsung ke langkah-langkahnya aja. Bisa dilihat di sini. Kita masuk ke sini, kita biasanya bakal dimunculin di sini. Yang kita pilih setia line. Ini seharusnya nggak ada. Nah, bakal masuk seperti ini. Kita tulis enable. Enable bisa disingkat dengan en. Enable, lalu kita masuk ke global configuration mode. Config. Nah, kalau udah begini, kita nyalain interface yang gig 1 ini, karena dia masih merah, artinya interface-nya itu mati. Kita nyalain dulu interface gig 0/0, enter. Nah, dia udah nyala, klik enter lagi. Kalau udah nyala, kita apain, kita lihat ya. Kalau udah nyala, kita bisa ganti namanya dulu. Kita mau misalkan ini namanya telnet, name spasi telnet. Nah, misalkan seperti ini, kita enter aja, udah terganti. Lalu di interface satu ini kita tambahin IP-nya, interface G0/0, IP address 192.168.10.1, lalu pakai slash 254.255.255.255.0. Di sini 21 ya, kita nggak ngikutin ya di sini. Lalu masuk ke perintah konfigurasi telnetnya, kita bisa aja langsung masukin username dan password untuk telnet yang akan digunakan pada laptop nanti. Bisa dimasukkan aja username, terserah kita. Misalkan ini saya gunain giga n terus untuk passwordnya kita 123 aja biar gampang, enter. Lalu kita masukkan line VTY 0 spasi 4, line VTY 0 spasi 4, enter. Lalu login lokal, enter lagi. Terus jangan lupa kita masukin password atau buat password untuk si router atau switch yang ingin di telnet tersebut ya. Nah, sorry lupa tulisannya. Enable password, kita bikin 456 biar gampang. Nah, ini tuh password tuh buat apa sih? Nih kita coba exit lagi, exit, terus kita exit lagi, exit. Nah, dia bakal di mode user, dan kalau kita pengen masuk ke mode mode privilege, kita bakal diminta untuk memasukkan password. Nah, passwordnya tadi kan 456, ini saya udah ngetekin passwordnya, emang dia nggak muncul ya di situ. Tapi kalau saya enter, nah dia bakal masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode global config T atau config terminal, configure terminal.
Dan disinilah tempat kita tadi menyeting telnet dan memberikan IP ya. Oke, ini kita bisa close. Lalu kita akan pindah ke laptop. Di laptop kita pilih desktop. Biasanya bakal dipisah kan. Kita pilih desktop, lalu kita berikan IP dulu. Jadi kita akan pergi ke IP configuration. Di sini pilih static pesetter 01 pesetter 01, lalu di IP-nya kita masukkan IP ini ya, 192.168.10.2. Kenapa nggak titik 1? Karena titik 1 udah dipakai sama interface gig 0/0. Lalu subnet masnya sama 124 alias 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya adalah IP dari interface gigabyte 0/0 ini, yaitu 192.168.10.1. Untuk DNS servernya bisa dikosongin aja karena ini kita pakai telnet bukan SSH. Nah kalau udah kita close, lalu kita pilih di sini ada telnet atau SSH client, tapi di sini kita pilih telnet. Nah, hostname or IP address-nya kita masukin IP si interface gig 0.191.168.10.1, lalu kita klik connect. Nah, di sini dia bakal minta untuk memasukkan username. Username-nya tadi kan kita kasih nama Giga N. Kita enter aja, terus passwordnya 123, enter. Nah ini udah masuk ke telnet, sudah masuk ke si routernya, alias kita sudah melakukan telnet, sudah melakukan remote menggunakan telnet ya. Nah kita masuk ke mode privilege, dia bakal minta passwordnya sama yang ada di Twitter tadi, yaitu 456. Di situ nggak ketik, tapi saya udah nulis 456 dan enter, sudah masuk ke mode privilege. Kita coba. Nah sekarang kita coba ping dari si router eh, buat nyoba ngeping ke si laptop. Kita coba ya. Do ping 192.168.10.2 IP si laptop. Nah, berhasil. Coba kita mungkin mungkin kayak gitu aja ya. Dan kita akan lanjut ke SSH ya. Kita akan lanjut ke SSH. Sebentar. Nah ini kita bisa lanjut ke bab SSH. Nah, untuk melakukan konfigurasi SSH, kita akan melanjutkan topologi yang sudah kita gunakan untuk telnet. Kita akan mengubah service telnet menjadi SSH. Telnet sangat jarang digunakan atau digunakan karena jalur telnet menggunakan clear text, yang berarti jalur yang lewat masih bisa dilihat atau unsafe, tidak aman. Maka untuk mengamankan jalur remote ini bisa menggunakan SSH atau secure shell, mengakses atau meremote perangkat router, switch, server, dan yang lainnya. Yang diperhatikan untuk membuat SSH adalah hostname tidak boleh default, harus ada domain name. Authentication-nya menggunakan username dan password. Deskripsi di jalur internet bahwa akan menggunakan SSH. Lalu ada generate crypto key. Pada lab ini, topologi yang kita akan gunakan masih sama pada lab sebelumnya. Langsung kita ke konfigurasinya aja. Di sini saya masih sama, cuman kita bakal ngulang ini dari awal lagi. Sama aja. Kita pergi ke fisika, ke CLI, lalu ini kita enable config terminal, lalu kita masuk ke interface G0/0. Oh yang ini FA, salah, sorry, yang ini FA. Lalu kita eh, kita nyalain dulu no shutdown. Nah kalau udah nyala kita kasih IP addressnya. IP address 192.168.20.1. Kita bedain ya. Terus jangan lupa untuk dikasih subnet mask 255.255.255.0 yang berarti prefix 24.
Nah, kalau ada dikasih IP udah dinyalain, kita bakal langsung konfigurasi SSH-nya. Kita lihat di sini konfigurasinya. Nah, di sini kita kasih username dan password masih sama kayak telnet ya. Username kita misalkan pakai inisial nama saya FHY. Lalu passwordnya kita buat 123 aja biar gampang. Lalu kita tambahkan IP domain name. IP domain name-nya iden.id. Lalu crypto generate RSA CRIP, oh salah, crypto generate RSA, salah, generate, oh kurang key, sorry, key generate RSA. Oh iya, sorry. Jadi di sini itu kita namanya untuk nama si routernya nggak bisa default. Jadi kita harus ganti nama routernya dulu. Kita hostname FAY strip SSH. Nah, lalu kita coba lagi crypto generator SSH. Kita klik enter beberapa kali. Nah, kalau udah kita masukin konfigurasi selanjutnya yaitu line VTY 0 spasi 4 enter, lalu transport input SSH, transport input SSH. Nah, RA RANS RA TRANSPUT, oh transport SPROT, transport koprot sih. Nah, akhirnya sorry guys, agak typo dikit ya. Login lokal adalah konfigurasi terakhir yang diperlukan untuk membuat SSH. Lalu kita exit dulu dan kita kasih password untuk si routernya ya. Kita kasih password enable password 456 enter. Kita coba apakah password udah bisa. Ya, exit lagi, kita enable. Nah, misalkan 456 on step. Nah, sini kita udah bisa. Sekarang ini bisa kita close saja, lalu kita akan pindah ke si laptop. Di laptop kita pindah ke IP configuration static. Untuk IP-nya 22 192.168.20.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, default gateway 192.168.20.1, dan DNS servernya bisa dikosongin aja atau 000. Lalu ini kita silang dan kita ke telnet SSH client. Nah, untuk hostname or IP address-nya kita kasih IP address saja 192.168.20.1. Lalu username-nya tadi file. Kita connect. Nah, dia minta password. Untuk password tadi kita setting 123. Nah, kita sudah masuk ke routernya, kita masuk ke mode privilege. Kalau diminta password lagi, ya betul. Lalu kita masukin 456 enter, config terminal untuk masuk ke Google Configuration, dan tada, sudah masuk ke router, atau kita melakukan remote kepada router menggunakan SSH. Kita akan coba do show run. Bisa dilihat di sini pasti sama ya isinya dengan yang ada di router ini. Kalau kita do show run, coba aja.
Nah, di sini ada line VTY, lalu ininya juga sama. Nah, kita bisa lihat sama isinya. Karena si ini si laptop itu ngeremote si router dengan SSH gitu. Lalu kita coba untuk melakukan duping 192.168 jadi 20.2 alias si laptop ya berhasil juga. Mungkin itu adalah sedikit ilmu yang bisa saya bagi kepada kalian yang semoga bisa bermanfaat. Mungkin kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya dengan tutorial-tutorial Cisco yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.